semangat atau makna Natal pagi hari ini. Amen. If we did a survey and we asked people what is Christmas all about, Jadi kalau sebenarnya kita melayani Tuhan yang sungguh-sungguh, kita akan bertanya apa sih sebenarnya makna dari semangat Natal ini. many people would think about the decor, the decorations, Jadi banyak orang berpikir bahwa Natal itu adalah identik dengan dekorasi or Christmas music, atau musik-musik atau lagu Natal or Christmas food. atau makanan yang disediakan pada hari Natal. We wanted to do it. This is why we did 3 different events this year for Christmas. Jadi itulah alasannya kenapa kita melakukan beberapa event yang berbeda di dalam menyambut Natal. We had the music event. Kita ada event musik, We had the food event. kita juga ada event atau acara makan, And we have the worship event. dan juga kita ada acara penyembahan. Guess which one was the most popular? Jadi coba tebak yang mana yang paling populer. Right, you guessed it, the food event. Tentu kita akan memilih acara makan. Because we all know it's about our stomachs, right? Karena kita ingin semua perut kita dimanjakan dengan makanan. But that's funny, isn't it? Tetapi bukanlah hal ini sesuatu hal yang Amen. aneh. What is the real spirit of Christmas? Jadi sebenarnya apa sih sesungguhnya makna atau semangat dari Natal ini? Now we've got everything this morning. We've got everything happening. Dan kita melihat pagi hari ini ada begitu banyak hal yang kita telah saksikan. Amen. But without the real spirit of Christmas, we're still missing something. Tetapi kalau kita tidak memahami arti sesungguhnya dari semangat Natal ini, artinya kita masih kehilangan sesuatu. I want to tell you about a book that was written in the 19th century. Jadi saya akan memberitahukan kepada kamu sebuah buku yang telah dituliskan di abad 19. This was a famous book, Ini adalah buku yang sangat terkenal. 1843. Jadi tahun 1848. 43. Amen. This was written by a famous author, Charles Dickens. Jadi ini adalah sebuah buku yang sangat terkenal yang dituliskan oleh beliau Charles Dickens. But this book actually changed society. Tetapi akhirnya bahwa buku inilah yang mengubahkan semua lapisan masyarakat. It's a very interesting story. Jadi ini adalah kisah yang sangat menarik. And since that time, they've made dramas and theater about this story. Dan kemudian semenjak dari hari itu akhirnya orang-orang membuat drama dan juga teater tentang kisah ini. Has anybody ever heard about this book? This story? Pernahkah ada orang tahu tentang buku ini? Okay, some people read, all right. So Scrooge was a famous guy that was famous for his stinginess. He was Mr. Pleat. Jadi kemudian ada seorang pria dan dia ini sangat terkenal dikarenakan rasa kepelitannya. Dia sangat pelit lah orangnya. He was rich, but he was stingy. Dia sangat kaya raya tapi dia pelit banget. And then one day he had a dream. Jadi suatu hari dia memiliki sebuah mimpi. And this dream changed his life. Dan akhirnya mimpi itulah yang mengubahkan hidupnya. In his dream he was visited by 3 ghosts. Jadi di dalam mimpi ini dia dikunjungi oleh 3 hantu. And this happened at Christmas. Dan itu terjadi pada hari Natal. And he was visited by the ghost of Christmas past. Jadi kemudian dia ditunjukkan tentang dia dikunjungi oleh seorang hantu yang dimana itu adalah di masa lalu. The ghost of Christmas present. Dan kemudian hantu dari Natal yang sedang terjadi And the saat ghost itu. of the Christmas future. Dan kemudian dikunjungi oleh seorang hantu yang akan terjadi di hari Natal yang akan datang. And he was tormented. Dan akhirnya dia tersiksa dikarenakan Because ketiga hantu ini. In the ghost of Christmas past showed him why he was so stingy. Jadi kemudian hantu dari Natal yang di masa lalu itu menunjukkan kepada dia kenapa dia sebenarnya menjadi orang yang pelit. Because he had many disappointing experiences in the past. Jadi alasannya bahwa di masa lalu, di masa lampau ada begitu banyak kekecewaan yang dia alami. People had cheated him, Bahwa orang-orang telah menipu dia, lied to him. berbohong kepada And dia. because of that, his heart just kind of got smaller. He didn't want to trust anybody. Jadi akhirnya karena masalah itu hatinya menjadi mengecil. Jadi dia nggak mau percaya dengan orang He lain didn't want to lagi. give. Dia nggak mau memberi kepada He orang didn't lain. want to open up his heart. Dia nggak mau membuka hatinya kepada orang Because he lain. had been hurt. Karena hatinya telah disakiti. Maybe some of us can understand that. Mungkin beberapa kita bisa memahami yang kita bahas di sini. And because of that, he became stingy. Dan itulah karena masa lalu itu yang membuat dia menjadi orang yang pelit.
The ghost of Christmas present also told him. Dan kemudian juga hantu di masa Natal yang sedang terjadi saat itu juga beritahu kepada That dia. even this Christmas, he was still treating people meanly. Bahkan di hari Natal yang sedang berlangsung itu pun orang-orang memperlakukan dia begitu sangat tidak adil. This man had workers because he was a rich man. Dan dia memiliki pekerja karena orang ini adalah orang yang sangat kaya. But he did not give them generously. In fact, he held money back. Tetapi dia sebagai bos yang kaya dan memperkerjakan orang, dia menahan-nahan uang itu, dia tidak beri kepada He pekerjanya. was reminded of all the people he was speaking meanly to. Jadi itu seperti mengingatkan dia kembali, seperti membalas rasanya atas perlakuan orang-orang yang begitu sangat tidak baik kepada dia. But the most tormenting ghost was the ghost of Christmas future. Tetapi yang paling menyiksa bagi dia adalah hantu di hari Natal yang akan datang. That spoke about his future Christmases, the Christmases to come. Jadi hantu ini memberitahukan kepada dia bagaimana dia akan nantinya pada hari Natal yang akan datang. And he could see that for every Christmas in the future, he was still going to be pleat and stingy right up until the grave. Dan akhirnya dia juga melihat melalui hantu di Natal yang akan datang itu, dia masih melihat diri dia bahwa dia masih akan menjadi seorang yang pelit, bahkan sampai dia akan nanti meninggal. But this dream totally changed this man. Tetapi sesungguhnya akhirnya bahwa melalui mimpi itu, akhirnya itulah yang mengubahkan dia sepenuhnya. He made a decision that Christmas. Dan pada saat Natal yang sedang berlangsung itu, dia membuat sebuah keputusan. I don't want to die a cold, small-hearted, stingy man. Jadi dia bilang, aku nggak mau nanti saat mati memiliki hati yang dingin dan menjadi seorang pribadi yang pelit. And so he changed. Jadi akhirnya dia berubah. He got set free from his Scroogey spirit. Jadi akhirnya dia dipisahkan dari roh yang lama itu. And he began to give. Dan dia mulai memberi kepada orang He began lain. to treat people well. Dia mulai memperlakukan orang lain dengan baik. Mr. Scrooge got born again. Jadi akhirnya orang ini yang pelit tadi itu menjadi lahir baru. Amen. Because Charles Dickens was a Christian. Karena Charles Dickens ini sebenarnya dia adalah seorang Kristen. He was presenting through this book, he was presenting the gospel message. Jadi akhirnya melalui buku ini dia mempersembahkan atau memberitahukan tentang pesan dari kekristenan itu. So many people read this book Jadi begitu banyak akhirnya orang membaca buku ini. that it changed society. Jadi akhirnya inilah yang mengubahkan semua lapisan masyarakat. From the time people read this book, they even changed the way they saw Christmas. Dan akhirnya di waktu pertama kali mereka membaca buku ini, akhirnya pun mengubahkan pola pandang mereka tentang Natal. Before this book, many people saw Christmas just as a time to eat as much as they could. Jadi sebelum buku ini dituliskan oleh beliau, bahwa orang-orang Kristen berpikir bahwa Natal itu artinya adalah hanya dengan memenuhi perut mereka dengan makanan. But after reading this book, many people began to practice generosity. Tetapi setelah orang-orang membaca buku ini, akhirnya masyarakat pada waktu itu mempraktekkan bagaimana menjadi seorang yang murah hati. They began to give to the poor. Mereka mulai memberikan kepada mereka yang miskin. They began to practice generosity to people around them. Dan kemudian mereka mulai mempraktekkan kemurahan hati mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. And within a few years, all of society changed. Dan kemudian kita melihat beberapa tahun kemudian setelah itu lapisan sosialisasi di dalam bermasyarakat akhirnya berubah. People began to give, bosses would give Christmas bonuses to their workers. Dan mereka yang telah pemilik perusahaan atau mereka yang menjadi seorang bos, memiliki pekerja, mereka berikan bonus kepada Did pekerjanya. anybody get a Christmas bonus this year? Apa ada orang di sini menerima bonus di hari Natal? Okay, praise Ada? God. If you ought to thank Charles Dickens. Puji Tuhan. Jadi kalau kamu menerimanya berarti itu adalah akibat dari Charles Dickens ini. Amen. He was the one, it was his book that influenced society. Jadi artinya bahwa buku inilah, buku yang ditulis oleh Charles ini itulah yang mengubah masyarakat. Some of us got given a couple of days holiday. Dan bahkan juga sebagian beberapa bos memberikan libur beberapa hari kepada pekerjanya. I heard somebody even got given a week holiday. Dan bahkan Wow. saya dengar ada orang di sini pekerja diberikan seminggu penuh libur. Thank Charles Dickens. Jadi kita berterima kasih kepada Charles Dickens. Amen.
Because he brought back the real spirit of Christmas. Karena dialah sesungguhnya yang membawa roh semangat Natal yang sesungguhnya. Amen. And we want to read out of the Word of God. Jadi kita akan melihat dari firman Tuhan, Amen. The real spirit of Christmas, 1 John 4:9. yaitu semangat atau roh Natal yang sesungguhnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. God showed how much he loved us by sending his one and only Son into the world so that we might have eternal life through him. This is real love, not that we loved God, but that he loved us, and he sent his Son as a sacrifice to take away our sins. Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. No one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us, and his love is brought to full expression in us. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan seterusnya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Praise God. This is the real spirit of Christmas. Dan inilah semangat Natal yang sesungguhnya. God has given us a present. Tuhan telah memberikan hadiah kepada kita. Amen. Last night we saw about 10 people get presents. Dan tadi malam kita melihat kurang lebih ada 10 orang menerima hadiah. Some people were very excited. Sebagian dan mereka ini sangat bersuka cita. They get to eat for free. Mereka tahu bahwa mereka akan makan dengan gratis. But I want to tell you some good news. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kamu yang lebih God baik has lagi. given every one of us a priceless Christmas present. Bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepada kita hadiah yang tidak ternilai harganya. He gave us Jesus Christ. Dia telah memberikan kita Yesus Amen. Kristus. The most famous scripture in the whole Bible. Dan di sepanjang sejarah daripada Alkitab, ayat yang paling terkenalnya, God so loved the world karena begitu besar kasih Allah akan dunia that ini, he gave his only Son. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, So whoever believes in him would not perish but have everlasting life. supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. That is God's Christmas present to all of us Dan itulah hadiah Natal yang sesungguhnya yang telah Tuhan berikan kepada for kita all eternity. untuk kekekalan nanti. In this we see the love of God. Di dalam hal inilah kita melihat kasih Tuhan yang sesungguhnya. So love is not just a theory. Jadi kasih itu bukan hanya sekadar teori, It was demonstrated by an action, yaitu sebuah hal yang harus ditunjukkan, didemonstrasikan melalui perbuatan, a very generous action. yaitu perbuatan yang sangat murah hati. This was a painful sacrifice. Itu adalah sebuah pengorbanan yang membawa rasa sakit yang luar biasa. Jesus felt the pain of the cross. Dan Yesus telah membayar hal itu di kayu salib. It wasn't what he wanted in his flesh. Sebagai manusia, kedagingannya dia tidak ingin melakukan hal itu. And the most amazing thing, Tetapi hal yang paling luar biasanya, he did it for us while we were still sinners. dia tetap melakukan hal itu padahal kita masih di dalam dosa. You see, we can understand loving somebody who loves us. Jadi kita bisa memahami konsepnya orang yang mengasihi kita kasihi kembali. Right? Benar? In love, in marriages, I will love her if she loves me. Jadi di dalam kasih, entah itu di dalam pernikahan, kita bilang, oh aku akan mencintai dia karena dia mencintai saya. We love our friends as long as they're good to us. Dan kita akan mengasihi sahabat-sahabat kita selama mereka masih berlaku baik kepada kita. We love our families a little bit as long as they're nice to us. Dan kita juga mengasihi keluarga kita selama keluarga kita ini juga mengasihi kita. That's the limit of our human love. Jadi itulah kasih yang terbatas yang dimiliki oleh But the manusia. Bible says God loved us while we were sinners. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Tuhan mengasihi kita sekalipun kita masih di dalam dosa. While our sin was like an offensive smell in the nostrils of God. Sekalipun di dalam dosa kita itu, Alkitab menuliskan itu seperti bau yang paling menyekat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. This is how the Bible says God's love was manifest. Jadi inilah yang Alkitab katakan bahwa Tuhan telah menyatakan kasih-Nya itu. And in 1 John 3:16, Di dalam 1 Yohanes 3:16, by this we know love because he laid down his life for us.
and we also ought to lay down our lives for the brethren. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. You see, in order to understand the quality of this love, Jadi kita melihat di dalam hal kualitas di dalam kasih ini. there was a new word invented, created, Jadi ada di satu kata di sana dikatakan, yaitu tentang penciptaan. so that we would not be confused, we would understand it clearly. Jadi kita pun tidak akan bingung, kita akan dapat memahaminya dengan sangat And jelas. that word Dan kata itu adalah is grace. yaitu kasih karunia. Amen. Which means loving somebody who does not deserve it. Yaitu kasih karunia artinya adalah dia mengasihi seseorang yang seharusnya orang itu nggak layak. I want to help you understand this. Saya akan tolong kamu untuk memahaminya. Now just think for a moment. Jadi coba pikirkan sejenak. Think about something bad you've done. Jadi pikirkan sesuatu hal yang paling buruk yang pernah kamu lakukan. I know this is Indonesia. Has anybody ever done anything bad? Saya tahu di Indonesia, apakah ada orang di sini pernah melakukan hal buruk? Amen. Or we're all perfect here. Atau semua orang sempurna di tempat ini? All of us here have done something so bad we don't want anybody to know about it. Jadi bahwa sesungguhnya bahwa setiap kita pernah melakukan satu hal yang buruk sehingga kita pun tidak ingin So mengingatnya. relax this morning. We're not going to ask you to come down and confess it in the microphone. Jadi tenang, pagi hari ini kita tidak akan bertanya kepadamu kesalahan apa yang kamu lakukan dan membuat pengakuan di altar ini, Just tidak. think about that. Tetapi coba pikirkan Maybe it was kesalahan yang kamu lakukan. Maybe it was last year. Mungkin di tahun lalu kamu Maybe it lakukannya. was when you were very young. Atau mungkin pada usiamu masih sangat And muda. you've kept it secret all this time. Dan kamu menutup bungkus rapat rahasia itu. You do not want anybody to know. Kamu tidak mau satu orang pun tahu rahasia itu. God knows. Tetapi Tuhan tahu. And He still sent His Son to die for you. Dan karena Tuhan tahu, tetapi oleh karena kasihnya sangat besar, dia bilang, dia mau mati bagi kamu. Even if you were the only person that ever sinned, Jesus would have come and died for you. Bahkan jikalaupun seandainya hanya kamu orang satu-satunya yang paling berdosa itu, Yesus masih tetap mau mati bagi kamu. We do not deserve it. Yang sebenarnya kita nggak layak untuk It menerimanya. wasn't because our life was so pleasing to God. Bukan dikarenakan karena hidup kita begitu menyenangkan Tuhan. It was exactly the opposite. Tetapi justru kebalikannya yang kita lakukan. We became enemies of God by our own actions and our own words. Kita menjadi musuh bagi Tuhan oleh dikarenakan tindakan kita, perbuatan kita, maupun perkataan kita. But God showed His grace. Tetapi Tuhan masih tetap menunjukkan kasihnya kepada kita. And so God says, therefore, Dan oleh karena itu, Tuhan mengatakan, oleh karena itu, if you receive this, kalau kamu menerimanya, how many receive it? berapa orang kita menerima How kasih many itu? are willing to receive the love of God? Berapa orang kita sungguh-sungguh menerima kasih yang dari Tuhan itu? Amen. God says, if you're willing to receive it, I want you to also be willing to give it. Jadi Tuhan mengatakan kalau kamu sungguh-sungguh menerima kasih itu daripadaku, maka aku ingin pun kamu memberikannya kepada orang lain. Give it to others Berikan kepada orang lain. that do not deserve it. Yang dimana orang itu sebenarnya nggak layak menerimanya. Give grace to others. Jadi berilah kasih karunia atau kemurahan itu kepada orang Now, lain. once again, we think, okay, I'm okay. I love people sometimes. Jadi kadang-kadang dalam hati kita bilang, oh aku mengasihi orang walaupun itu kadang-kadang. I give gifts to people Saya berikan hadiah kepada orang lain. if they give gifts to me. Dan kalau mereka juga memberikan hadiah kepada saya. But that's not the grace we're talking about. Jadi ini bukanlah kasih karunia yang kita bahas. Once again, we're talking about giving to those who give nothing. Jadi yang kita bahas di sini adalah kita memberikan kepada orang lain yang dimana orang yang tidak memberikan apapun kembali kepada This is kita. the standard, the quality of love that we can give if we believe in Jesus. Jadi ini adalah standar kasih yang bisa kita berikan kalau kita memang sungguh-sungguh sudah menerima kasih yang dari Yesus Because itu. this is the quality of love He has given to us. Karena itu jugalah standar kualifikasi kasih yang Tuhan berikan kepada kita. How many believe this? Berapa orang percayakan hal ini? Amen. Do we have any sinners here? Apakah enggak punya orang berdosa di tempat Amen. ini? Who are grateful because of the gift of grace. Yang dimana kita mengatakan bersyukur kepada Tuhan oleh dikarenakan kasih yang telah Dia beri kepada kita. This is how it should change our behavior. Seharusnya demikianlah, beginilah cara kita mengubah sikap dan tindakan Just kita. like it changed Mr. Scrooge. Sama halnya seperti bagaimana Mr. Scrooge yang pelit tadi itu berubah. And this is a description in 1 Corinthians. We have a clear description of how we should behave towards others. Dan kemudian kita akan melihat di dalam ayat
Korintus inilah gambar yang sangat jelas bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain. This is like a checklist. Jadi ini seperti checklist atau daftar-daftar yang kita taruhkan. That as we read this, we should read it regularly and just check that we're following all of these aspects of grace. Jadi saat kita membaca ayat ini, kita akan menaruhkan daftar-daftar ini, dan ini akan menjadi tuntunan kita seberapa besar kita mengucapkan terima kasih atau bersyukur kepada Tuhan. It's healthy to read this. Dan sehat rasanya kalau kita membaca ayat Amen. ini. Let's read it. Let's just read this slowly. Jadi mari kita membacanya dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggang segala sesuatu. Hallelujah. This is a picture of grace Jadi inilah gambaran kasih karunia that flows from our life in relationships. yang seharusnya mengalir dari hidup kita di dalam We hubungan-hubungan. had some great testimonies last night. Tadi malam kita mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa. Amen. Sister Ruthie, Brother Patrick. Saudara kita Ruti dan juga saudara Patrick. And I didn't tell them what to say. Dan saya tidak memberitahu mereka apa yang harus mereka I ucapkan. just said, tell us how Jesus changed your life. Saya hanya bilang, kamu menceritakan bagaimana hidupmu berubah oleh karena So Yesus. Ruthie goes straight to the point. She says, I was proud and stubborn. I didn't like people telling me what to do. Jadi saudara kita Ruti bilang, dulunya aku adalah orang yang keras kepala, aku nggak suka orang lain memberitahu kepada saya karena saya orang yang sombong. And Jesus has changed me. Tetapi dia bilang di akhirnya bahwa Yesus, dia yang mengubahkan saya. Amen. She goes straight to the point. Jadi dia langsung kepada intinya. Love changes how we respond to other people. Jadi kasihlah yang mengubahkan kita bagaimana kita merespon orang lain. Amen. Brother Patrick spoke about disappointment and trust issues. Dan kemudian saudara kita Patrick, dia bilang dia bermasalah dengan kepercayaan kepada orang lain dan juga kekecewaan dalam hidup. Just like Mr. Scrooge, our heart is disappointed. Sama halnya seperti Mr. Scrooge yang pelit tadi itu, kita merasa dikecewakan. But when we find the love of God Tetapi pada saat kita menemukan kasih yang dari and Tuhan, we are received by the grace of God, dan kemudian kita menerimanya melalui kasih atau anugerah yang dari Tuhan, we begin to trust. akhirnya kita menjadi orang yang bisa percaya. We begin to love. Kita mulai orang yang bisa mengasihi. And this is the miracle of being born again. Dan itulah mukjizat yang dinamakan lahir baru. I want to give a very powerful illustration. Dan saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa. And this is, excuse me, it's a tragic story, Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah kisah yang berakhir dengan tragis. but it really illustrates love Tetapi ini juga mengilustrasikan atau menggambarkan kasih itu and apa. incredible grace. Dan juga kasih karunia yang begitu luar biasa. In fact, as I thought about it, I found this story almost unbelievable. It's so incredible. Jadi pada saat saya mulai menemukan kisah ini, di dalam pikiran saya hampir enggak mempercayai bahwa ini kisah ini terjadi. And I warn you, it is a tragic story. Jadi saya beritahukan kepada kamu bahwa ini adalah kisah yang berakhir tragis. But it's an incredible example of grace. Tetapi juga mau kita sebutkan bahwa ini adalah contoh dari kasih karunia yang luar In biasa. 2006, Di dalam 2006 in America, di Amerika, there was a man who was a crazy gunman. jadi ada seorang pria yang dia seperti gila dan dia juga memiliki senjata. Amen. He went to a schoolhouse of a primary school. Jadi kemudian dia pergi ke sebuah sekolah And he had a bag full of guns and a bomb. dan kemudian dia mengambil senjatanya dan juga bom. And he went into the schoolhouse and he told all of the adults and all of the young boys to leave. Dan kemudian dia bilang kepada orang yang sudah dewasa dan juga anak-anak kecil supaya mereka meninggalkan All the sekolah boys, itu. Pria. Iya, pria, supaya meninggalkan sekolah itu. So all that were left were the young girls. Jadi yang tinggal cuman di sekolah itu hanya anak-anak perempuan.
Some of them 6 years old, Sebagian di antara mereka berusia 6 tahun, 8 years old, 8 tahun, 13. 13 I tahun. think 13 was the oldest. Dan saya rasa 13 tahunan lah yang paling tertua. And then in cold blood, he shot these innocent girls. Dan dengan berdarah dinginnya dia bunuh semua anak perempuan ini. I think 6 of them were died that day. Dan saya rasa 6 di antara dari wanita ini akhirnya mati pada hari itu. Or afterwards because of their injuries. Atau mungkin setelah daripada itu oleh karena luka atau luka dari tembakan yang mereka terima. And then he shot himself. Dan setelah itu kemudian pria ini dia bunuh dirinya. This was a small community. Dan ini adalah sebuah komunitas kecil. And this was not just a normal school. It wasn't a government school. Jadi ini bahwa sekolah ini bukannya sekedar sekolah biasa dan sekolah ini bukanlah sekolah negeri. As you can see by the clothing, these people were Amish people. They were from the special Christian group Amish. Jadi kalau kita melihat seperti di gambar ini bahwa ini adalah sekolah yang khusus untuk Amish. Sekte kelompok Amish. sekte kelompok Amish. Amen. They are a very conservative. We could call them ultra-conservative Christian group. Jadi mau yang kita bilang adalah mereka itu adalah bagian kelompok yang konservatif, orang Kristen yang benar-benar tok-tok Kristen kebetulan. How many have heard of them? They don't drive cars. They don't use any electricity. They drive in horse and cart. Jadi mereka ini orang yang konservatif, Kristen konservatif ini mereka nggak mengendarai mobil, mereka nggak menggunakan lampu listrik, mereka menggunakan kuda untuk pergi ke tempat yang lain. Okay, so they have, very interesting beliefs, but they do believe strongly in Jesus. Tetapi kalau kita melihat pola hidup mereka memang agak aneh, tetapi kepercayaan mereka sangat kuat dalam Yesus. What was very powerful was the way this community responded to this tragedy. Tetapi yang menjadi luar biasanya adalah bagian dari kelompok Kristen ini tanggapan mereka kepada hal tragis yang sedang terjadi itu. I'm reading the story. 20 years later. I'm feeling angry. I'm feeling upset. Dan kamu tahu bahwa saya membaca kisah dari hal ini 20 tahun kemudian, tetapi masih ada rasa amarah dalam hati saya ketika saya baca. I've got children. I've got grandchildren. Saya punya anak, saya punya cucu. I can only imagine how these parents of these girls would have felt. Jadi saya bisa merasakan bagaimana perasaan orang tua yang dari anak-anak perempuan yang terbunuh pada hari itu. But do you know what these Amish people did? Tetapi tahukah kamu apa yang dilakukan oleh kelompok Kristen konservatif ini? On the very same day, Di hari yang sama pula, they made a decision mereka membuat keputusan and a statement. dan juga pernyataan We forgive this man. bahwa kami mengampuni si pembunuh ini. We're not going to hate this man Kami tidak akan mau membenci orang itu or his family. ataupun keluarganya. In fact, they gathered together and they went to his wife. Tetapi malah kenyataannya bahwa semua orang Kristen konservatif ini bersama-sama pergi ke istri dari si pembunuh ini. They comforted her. Dan kemudian mereka menenangkan hati dari si They istri pembunuh ini. visited the murderer's parents and they comforted them. Dan kemudian orang-orang Kristen konservatif ini atau orang tua dari korban ini menemui keluarga si pembunuh dan mengadamkan hati mereka. They did not do this for the media. Dan mereka tidak melakukan ini hanya untuk kebutuhan media. They made a very clear statement. Tetapi mereka membuat statement atau pernyataan yang sangat jelas. They said, we do not hold this against you. Dan mereka bilang bahwa kami tidak akan menahan rasa amarah ini sehingga menentang engkau. If you know anything about these people, they hate the media. They're not doing this for attention. Dan kalau kamu tahu sebenarnya orang Kristen konservatif dari atau korban dari pembunuhan ini, mereka tidak suka yang namanya media. They raised money, Dan mereka membuat uang atau menghasilkan uang. amen, and they supported the man's widow, his wife. Tetapi kemudian mereka menolong dari janda dari orang tadi. They created a charity fund especially for her and her children. Dan bahkan mereka khusus membuat hal amal untuk mendukung daripada janda dari si pembunuh Because tadi. her husband, the murderer, was no longer there. Karena si pembunuh tadi kita tahu dia bunuh diri, jadi dia nggak hidup lagi. Amen. They attended
his funeral, the murderer's funeral, was attended mostly by the Amish people. Dan kemudian kita melihat di dalam hal penguburan dari si pembunuh tadi itu, mereka melakukan dengan cara mereka orang Kristen konservatif tadi itu. And for many, many years they continued this financial support at their own cost. Dan kemudian beberapa tahun kemudian orang-orang Kristen konservatif ini masih tetap melakukan hal amal itu untuk mendukung biaya dari orang tadi itu yang si The pembunuhnya. response of this widow, Dan kemudian kita melihat tanggapan dari janda si pembunuh. she said, "Your love has reached way beyond our family." Dan dia bilang bahwa kasih yang telah kamu tunjukkan itu melebihi dari apa yang dilakukan oleh keluarga Way saya. beyond our community. Melampaui dari komunitas masyarakat And saya. it's changed our lives. Dan kemudian akhirnya hal itulah yang mengubahkan kehidupan mereka. Now, when the Amish were asked, "Why have you done this? How could you so quickly forgive this man?" Dan kemudian ada yang bertanya kepada orang Kristen konservatif ini, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kok bisa secepat itu kamu mengampuni si pembunuhnya? This is what they said. Jadi inilah yang mereka katakan. They said, "We forgive him because Jesus has forgiven us." Dan orang ini mengatakan, keluarga dari korban ini mengatakan, kami mudah mengampuni orang ini karena Yesus telah mengampuni kami. They said, "We forgive him because bitterness is poison to our souls." Dan mereka bilang bahwa kami memilih mengampuni orang itu, kami tahu bahwa kebencian itu akhirnya sebagai racun di dalam hidup kami. They said, "We forgive him because vengeance belongs to God, not to us." Dan mereka bilang juga bahwa kami memilih mengampuni orang itu karena pembalasan itu bukan hak kami tetapi hak Tuhan. They said, "We forgive him because that's what Jesus would want us to do." Dan juga terakhir mereka katakan bahwa kami memilih mengampuni orang itu karena Yesus juga ingin supaya kami mengampuni orang ini. They said, "We will grieve, we will feel grief for the rest of our lives." Dan mereka bilang juga bahwa sepanjang hidup kami tentu kami akan berduka oleh dikarenakan kejadian itu. But we choose to forgive. Tetapi kami memilih untuk mengampuni si pelaku. That's powerful. Itu sangat luar biasa. You see, we can't choose our feelings. Jadi kita bisa memilih tentang We perasaan yang kita cannot. alami. We cannot. Oh, kita tidak bisa memilih hal apa yang kita rasakan. They said, "We are going to feel grief, Dan mereka mengatakan bahwa kami akan tentu berduka oleh karena hal but we itu. choose forgiveness." Tetapi kami tetap memilih untuk mengampuni orang itu. You see, all of us, we sometimes get upset by things, don't we? Dan kalau bisa kita katakan bahwa setiap kita pasti pernah mengalami namanya I've kekecewaan. chosen this illustration Jadi kenapa saya memilih ilustrasi ini? because most of us here, we haven't had to experience this trauma, have we? Karena kebanyakan di antara kita tentu pernah mengalami seperti trauma orang ini. Our family members being murdered. Dan keluarga kita, anggota keluarga kita yang terbunuh. Most of us don't have to experience that. Yang seharusnya mereka tidak perlu untuk mengalaminya. We get upset by small things, Jadi kadang-kadang juga kita kecewa oleh dikarenakan masalah kecil. right? People who say little things that annoy us. Yang di mana orang lain mengucapkan perkataan kecil yang akhirnya itu mengganggu kita. People don't always do what we want them to do. We get upset by that. Jadi kita juga kecewa oleh dikarenakan orang lain tidak melakukan apa yang kita mau supaya mereka lakukan. We can feel disappointed Jadi kita artinya bahwa kita bisa mengalami yang namanya by other kekecewaan. people's actions or other people's words. Entah itu karena perbuatan dari orang lain ataupun ucapan dari orang lain. But we can still choose Tetapi kita masih tetap bisa memilih how we respond to them. bagaimana kita merespon rasa sakit itu. We can't help it. We sometimes feel offended. That's true. Dan kalau kita memang kecewa satu hari, ya itu nyata, memang kita mungkin mengalaminya. But we choose our response. Tetapi kita bisa memilih tindakan kita atau respon kita These terhadap rasa Amish sakit said, itu. "We choose forgiveness." Dan orang Armis ini mengatakan, mereka bilang kami memilih untuk mengampuni si pelaku. What do you choose? Jadi apa yang kamu pilih? How do you respond Bagaimana tanggapan kamu when you're disappointed? pada saat kamu mengalami rasa kekecewaan? When somebody upsets you? Pada saat seseorang mengecewakan hatimu? Amen.
This is what the Bible addresses. Jadi inilah yang dikatakan oleh Alkitab. And this is a good time to think about it. Jadi ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk Because pikirkan. this is Christmas, Karena hari ini adalah hari Natal. where we're celebrating God's gift to Dan us. di mana kita sedang merayakan hadiah atau pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. I feel God would want to ask us, Dan saya rasa juga Tuhan ingin bertanya kepada kita semua. now you have received my gift, Dan Tuhan mengatakan, sekarang kamu sudah menerima hadiah daripadaku. how are you going to respond to others? Bagaimana responmu atau tanggapanmu kepada orang lain? Will you forgive them? Maukah kamu mengampuni mereka? What will you give to others? Dan apa yang akan kamu berikan kepada orang lain? Now I have given my very best to you. Dan Tuhan mengatakan, sekarang saya berikan dari hal yang terbaik yang saya punya kepada kamu. You know, we have a wonderful opportunity Kamu tahu bahwa kita memiliki kesempatan yang luar as biasa. people who believe in Jesus Christ Sebagai orang-orang atau jemaat yang percaya kepada Kristus to Yesus. show grace and to show love Untuk menunjukkan kemurahan kasih dan juga kasih karunia. in a dark, dark world. Di dalam dunia yang sedang gelap ini. When we don't always receive love from everybody, Apakah kita hanya mau menerima kasih dari orang lain saja? maybe this is going to minister to somebody here. Mungkin hal ini akan menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang di tempat ini. Matthew 18, if your brother sins against you, go and tell him his fault. Just between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. Matius 18:15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Some people here, you've been offended by somebody, Mungkin ada orang di tempat ini, kamu dikecewakan oleh seseorang. and that's in your heart and in your mind, it bothers you. Dan akhirnya itu melekat di hatimu, di dalam pikiranmu, dan itu sungguh sangat The mengganggu. Bible says you can go and save your brother. Dan Alkitab menuliskan kamu bisa pergi kepada orang itu empat mata untuk menyelamatkan saudaramu itu. By responding as Jesus would. Dan dengan meresponi kepada orang itu sebagaimana halnya Yesus lakukan. You don't have to overreact. Kamu tidak harus reaksimu berlebihan, tidak The perlu. Bible says just go to them, just you and them, one-on-one, just talk about it. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu sedang mengalami hal seperti itu, pergilah secara pribadi kamu dengan orang itu dan selesaikan. And you will gain a brother. Dan di sana dikatakan, kalau kamu melakukan itu artinya kamu mendapatkan kembali saudaramu. There's some people here, God is speaking to you right now. Dan mungkin ada orang-orang di tempat ini, ada mungkin orang lain melakukan hal yang sama kepada kamu. Somebody has upset you. Seseorang yang mungkin mengecewakan hatimu. God is saying if you will practice grace, Dan Tuhan mengatakan kalau kamu bisa mempraktekkan, melakukan kasih karunia you itu, will gain a brother. artinya kamu akan mendapatkan kembali saudaramu itu. What the devil intended for evil, God is going to turn it around for good. Dan kita tahu bahwa iblis merancang-rancangkan untuk kecelakaan, tetapi Tuhan bisa memutarbalikkannya untuk kepada kebaikan. How about the way you speak to people? Atau bagaimana caramu berbicara kepada orang lain? Family, Kepada keluargamu, spiritual family, atau roh di dalam keluarga, amen. The family of God, atau keluarga di dalam Tuhan. amen. How do we speak? Bagaimana kita bertutur kata? How do we act? Bagaimana kita bertindak? The Bible says in Colossians 4, and we finish with this, Dan Alkitab mengatakan di dalam Kolose 4 ayat 6, dan kita akan mengakhiri di sini. let your conversation be gracious and attractive so that you'll have the right response for everyone. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap In the orang. original language, Di dalam bahasa aslimu, that's not just talking about words. ini bukan membahas sekedar perkataan yang kita ucapkan, It's talking about your behavior. tetapi di sini membahas tentang sikapmu. And it's the picture, it's saying, let it be seasoned with salt. Jadi sama halnya seperti ini gambaran seperti kita membaruri dengan garam. Amen. How many know that salt changes the flavor? Bagaimana kita tahu bahwa garam akan mengubah rasa sesuatu? Do you like food without salt? Apakah kamu suka makanan tanpa garam? No salt at all.
nggak ada garam sama sekali. Amen. It has a very bland flavor. Jadi itu rasanya akan hambar. The Bible says our speech and our behavior should have that flavor of grace. Jadi Alkitab menuliskan bahwa seharusnya sikap kita dan juga ucapan kita seharusnya mengandung kasih karunia, atau di dalam perbuatan kita itu kasih karunia. We don't react in anger and rage. Jadi sikap kita atau tindakan kita, reaksi kita enggak berlebihan atau di dalam amarah, bukan. We don't return evil for evil. Jadi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Amen. tidak. But with grace. Tetapi kita akan membalasnya dengan kasih karunia. Amen. That's what it means to be a believer in Jesus Christ. Jadi itulah artinya kita telah percaya di dalam Kristus Yesus. In a dark world, Di dalam dunia yang gelap ini, believers in the grace of God, yaitu orang-orang percaya di dalam kasih karunia Tuhan, we can shine like a light. kita bisa bersinar menunjukkan terang itu di antara dunia yang gelap ini. That's what happened with the Amish community. Dan itulah juga yang terjadi di dalam komunitas Army atau Kristen konservatif tadi. Their act of grace towards this murderer made an impact that echoes throughout the world. Mereka menunjukkan kasih karunia itu kepada orang yang telah berbuat jahat kepada mereka, dan akhirnya itu membawa dampak ke seluruh dunia. I believe this Christmas, Saya percaya di Natal ini God wants to bring a revelation of His love bahwa Tuhan akan memberikan pengahyuan kepada kita mengenai kasih-Nya that will change your future. yang akhirnya ini akan mengubah masa depanmu. Just like Mr. Scrooge. Sama halnya seperti Tuan Scrooge tadi yang pelit itu. If you and I believe what Jesus Christ has done for us, Kalau kamu adalah pribadi atau orang yang percaya tentang apa yang telah Yesus lakukan kepada it'll kita, change our behavior, maka ini akan mengubahkan sikap dan it'll perbuatan change kita. our speech, Ini juga akan mengubahkan cara kita berbicara. not just for today. Bukan hanya hari ini. We can all be just good people for one day. Kita semua bisa menjadi orang baik hanya dalam satu Oh, hari. it's Christmas. We have to watch our language. Jadi karena ini hari Natal, kita harus menjaga ucapan kita. Well, God intends this to be a permanent change. Tetapi Tuhan menginginkan supaya sikap kita itu adalah selamanya. And that permanent change is called being born again. Dan sikap atau sifat yang diubahkan ini disebut lahir baru. You can be born again this morning Kamu bisa lahir baru pagi hari ini because of the gift of God. oleh dikarenakan karunia atau pemberian dari The Tuhan. Bible says when you receive Jesus into your heart, Dan Alkitab menuliskan kalau kamu telah menerima Yesus masuk dalam you hatimu, receive the gift. kamu telah menerima pemberian You itu, become a new creature. kamu akan menjadi ciptaan yang baru, The old passes away yang lama telah berlalu and everything becomes new. dan yang baru telah datang. How many want that this morning? Berapa orang kita ingin hal seperti itu pagi hari Amen. ini? You can start 2026 as a new person. Kamu bisa menjadi pribadi yang diubahkan dan kamu bisa memulainya di tahun 2026. Amen. Let's bow our heads Mari this kita morning. tundukkan kepala kita. Hallelujah. Thank God. We're going to pray. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Amen. We're talking tonight, this morning, about the greatest Christmas gift ever. Dan kita pagi hari ini sedang membahas tentang